bagaimana cara agar anak mau makan, karena kan anak kecil itu biasanya susah makan ya dok ya, itu PR banget buat para bunda di rumah. Iya, ya jadi kalau misalnya anak susah makan, memang ada sih kalau misalnya anak itu di usia-usia tertentu itu susah makan itu dia normal. Maksudnya normal di sini dia itu pilih-pilih makanan. Ya, jadi sama kayak kita kan ada makanan yang kita sukai, ada yang enggak juga kan ya. Nah, jadi pada anak yang usia biasanya 18 bulan sampai 3 tahun tuh normal untuk memilih-milih makanan. Nah, yang dikhawatirkan tuh biasanya kalau anak tuh susah makan tuh nggak mau makan semuanya sama sekali gitu ya. Jadi itu yang harus dicari penyebabnya. Ya, penyebabnya tuh macam-macam. Nah, seringnya yang jadi penyebabnya itu adalah makanannya nggak enak. Ya, jadi jadi karena rasanya emang kurang sreg gitu ya, akhirnya anaknya nggak mau makan. Jadi penyebab yang paling sering tuh itu. Ya, kedua kemudian teksturnya. Ya, teksturnya tuh kadang udah nggak sesuai. Kayaknya tuh udah makan yang agak keras, agak yang agak yang teksturnya kasar gitu ya, tapi dikasihnya masih bubur terus gitu. Terus kemudian dia ada sakit nih, ya sakit ini kadang juga yang belum tentu sakit ini ada demam gitu ya, ada diare, tapi sakitnya yang dia silent. Ya, jadi silent itu contohnya ada TBC atau dia misalnya ada anemia defisiensi besi, ya atau misalnya ada infeksi saluran kencing, ya itu jadi harus diperiksakan ke dokter ya. Jadi kalau misalnya dia susah makannya berlama-lama gitu ya, jadi itu harus diperiksakan untuk cari penyebabnya. Tapi kalau cuman hari ini aja nggak mau makan ya bukan masalah, berarti ya mungkin tadi nggak cocok aja sama menunya gitu. Jadi itu mungkin yang harus dilakukan oleh orang tua. Baik, siap dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, lebih baik mana anak yang banyak ngemil atau anaknya tuh makan 3 kali sehari? Oke, ya jadi makan itu kan kita proses belajar ya kalau pada anak itu ya. Jadi proses belajar, nah pada proses belajar itu tentu kita makan itu menerapkan namanya feeding rules. Ya, jadi feeding rules itu salah satunya adalah makan tuh harus terjadwal. Nah, terjadwal bagaimana? Bahwa kita sehari itu harus makan, anak itu harus belajar makan 3 kali sehari, makan besar ya, kemudian ada snacknya juga 2 kali sehari. Ya, jadi kalau dia cuma makan 3 kali sehari ya tentu akan kurang ya, karena harus ada snacknya. Kalau dia cuma ngemil aja, jadi rasanya tuh orang tuh udah makan terus gitu ya, nanti juga tergantung dari cemilannya ya, cemilannya itu apa. Kalau misalnya cemilan kan yang kita tahu kan yang snack-snack gitu ya, tentu itu tidak bisa memenuhi kalori hariannya ya. Jadi akhirnya akibatnya apa, walaupun kayaknya dia makan terus ya, berat badan itu nggak naik ya, karena apa ya, karena tadi kayaknya makan terus tapi hanya snack-snack aja. Jadi tetap butuh makan besar dan juga snack sebagai tambahannya. Tetap seimbang ya dok ya, Iya, untuk betul. makanan besar dan besar. Sewaktu bayi lagi dalam proses merangkak, biasanya itu kan suka menjilat atau memasukkan suatu barang ke dalam mulutnya. Nah, apakah itu baik dok? Kayak gitu. Oke, ya jadi memang itu sehubungan dengan perkembangan motorik dari bayinya. Ya, jadi biasanya pada saat usia 8-9 bulan dia itu sudah suka banget masukkan semua ke mulutnya. Masukin kaki ya, masukin barang-barang di sekitarnya karena dia mau mengeksplorasi. Ya, jadi itu bukan proses yang wajar ya. Jadi itu jangan dilarang ya. Jadi karena itu juga untuk merangsang dari oromotornya, jadi supaya dia itu terbiasa dengan segala tekstur. Jadi kalau mengenalkan makanan yang sedikit kasar dia nggak masalah gitu. Nah, bagaimana jadi yang harus dilakukan oleh orang tua ya, jadi menjaga supaya apa yang masuk ke mulutnya itu dia tidak membuat tersedak ya. Jadi misalnya kalau dia suka masuk jadi barang kecil-kecil seperti kancing ya, kelereng kecil, itu harus jangan sampai jangan sampai terambil misalnya. Jadi kalau misalnya barang-barang besar kan sukanya tuh ngemutnya tuh kadang remote TV ya, kadang mainannya mobil-mobilan ya, asal itu barangnya nggak ada yang kecil-kecil yang bisa risiko tersedak tidak masalah. Kapan waktu yang tepat untuk beralih dari ASI ke susu formula? Oke ya, jadi ya banyak yang beranggapan kalau misalnya pemberian ASI itu hanya sampai 6 bulan saja ya. Padahal ASI itu dia diperlukan sampai usia 2 tahun ya. Bahkan kalau memang dia tidak ada masalah ya, maksudnya pertumbuhannya baik, itu bisa diteruskan lebih lama lagi ya. Nah, kapan kalau kita memerlukan susu formula ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua anak itu dianugerahi ASI yang melimpah ya, sehingga pertumbuhannya menjadi baik.
Jadi kapan diperlukan susu formula ya tentu itu atas saran dari dokter anaknya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya pertumbuhannya tidak baik ya dan diperlukan tambahan dari susu formula, ya tentu sudah melalui pemeriksaan ya yang menyeluruh ya. Jadi tidak asal memberikan susu formula gitu ya. Jadi karena memang walau bagaimanapun ASI tetap yang terbaik.